Jose yang lalu teruskan. Messi cakap. Selamat malam Transvisioners, dimanapun Anda berada, senang sekali Valentino Simanjuntak kembali dapat menjumpai Anda tentunya dalam Zona Football, apalagi kalau bukan sebuah acara yang akan ngolah bola, ngobrol-ngobrol alat tentang sepak bola. Kita ngobrol secara serius tapi juga santai karena ada dua analis kita yang selama ini terkenal serius, tetapi sejak ada di Zona Football membuat citra mereka sedikit berubah. Bahwa mereka sebenarnya juga suka bercanda ya, dan juga punya value yang jauh lebih yang dari kita tahu. Ada dua analis kita yang selalu setia, semakin hari semakin keren juga jasnya ya. Di sebelah sana kelihatannya udah gerak-gerak kakinya juga ya. Seorang pendukung Jerman sejati, Ropan. Woi Pan, apa kabar Pak? Siap bos. Siap. Tidur udah cukup? Aduh Belum cukup ya, belum cukup juga ya. Tapi kalau Jerman menang aman gitu. Oke, pasti. Ya udah itu kan sudah beberapa hari yang lalu menang. Iya, Nanti kan tinggal bagaimana nanti betul. pertandingan selanjutnya kan Yud? Iya. Ada Yudi Oktav juga di sini. Baik-baik juga? Baik selalu. Hubungan sama Ropan baik? Kita mesra. Enggak juga, soalnya kan sering berdebat, ini pendapatnya beda-beda tuh. Janji mau bulan madu. Bulan madu. Oh, bukan madu, oke. Dua hurufnya sama depannya, C gitu ya. Sama seperti dua analis kita, Cucok ya. Nah ini bukan Cucok, tapi ini ada Kolombia dan ada Costa Rica yang kelihatannya di pertandingan pertama membuat cukup terkejut para penonton yang menyaksikan hasil-hasil yang mereka dapatkan. Terutama bagi saya pertama Costa Rica duluan. Karena semua orang di dunia ini menjagokan Uruguay. Ketika kemudian ternyata Uruguay harus kalah 3-1 plus 10 pemain di menit terakhir. Ada sebuah sepakan seperti sebuah orang tukang pukul yang sudah ngamuk gitu ya. Komentar Anda Costa Rica, Yud? Ya Costa Rica walaupun tidak ada pemain bintang bisa dikatakan demikian bahwa mereka bermain tampil lebih sangat kolektif. Mereka benar-benar memainkan sepak bola yang tidak menonjolkan satu dua pemain saja. Mereka berusaha untuk bermain dengan sangat disiplin baik dalam menyerang maupun bertahan, dan Uruguay yang dengan banyak bintang. Benar. Dengan banyak pemain-pemain top, tetapi mereka faktanya tidak mampu untuk bisa mendobrak atau merusak pertahanan dari Costa Rica, dan ini sebetulnya modal utama bagi Costa Rica untuk terus tampil di pertandingan-pertandingan berikutnya, bahwa mereka harus tetap menahan emosinya. Kemenangan atas Uruguay sebetulnya masih jauh dari perjalanan selanjutnya. Walaupun mereka menang, tetapi mereka masih ada dua pertandingan yang harus dihadapi. Kalau mereka tampil tetap sama seperti kita menghadapi Uruguay, menurut saya mereka memungkinkan untuk bisa menyundul-nyundul untuk lolos dari grup ini. Ya ini yang seperti dikatakan Ropan sebelumnya ya, bahwa ini juga ada kemungkinan seperti itu. Tapi kolektivitas berarti itu tadi kunci yang Anda katakan. Kalau Anda melihat tapi lawan-lawan berikutnya cukup berat, apakah bisa buat kejutan lagi? Pertandingan berikut Costa Rica kan ini akan bertarung dengan Italia. Betul. Italia kita tahu bersama sudah menang lawan England. Betul. Ya, artinya ini yang membuat mereka harus berhati-hati juga. Kalau sampai mereka kalah, grup ini akan rame. Tapi kalau Italia menang, Italia akan dapat 6 poin, mungkin Italia akan lolos. Tinggal pertarungan antara Uruguay, Inggris dan Costa Rica. Tapi kalau bisa melihat di sini mereka bermain nating tulus sebenarnya. Iya betul. Jadi kolektivitas dan nating tulus. Iya, mereka selalu bermain tampil bagus. Pasukan Rio Tinto ini mereka punya pemain muda, Joel Campbell yang bermain di Olympique Piraeus, ini yang sangat bagus. Praktis mungkin kalau bicara bintang sedikit dalam tanda kutip hanya punya Brian Ruiz di sana yang bisa yang ada. Tapi tiga penembak mereka yang membuat gol, Urena dan Duarte juga tidak boleh dianggap remeh. Jadi ini membuat kelihatannya Costa Rica ini bisa juga menyundul tadi untuk lolos ya. Tinggal bagaimana nanti pertandingan Kalau kedua dia ya. draw dengan Italia, Ya betul. wah bahaya. Itu bahaya. Iya kan? Nah ini kita lihat nanti tentunya bagaimana apakah kejutan demi kejutan akan terus ditampilkan oleh tim Costa Rica ini yang memang kalau di dalam grup ini sebenarnya dinyatakan yang paling lemah harusnya kan gitu. Tapi begitu kemudian dia bisa menang 3-1 semuanya berubah. Prediksi semua berubah. Tinggal lihat bagaimana konsistensi gitu ya. Kalau Kolombia sendiri banyak yang tidak menjagokan lagi sebagai kuda hitam ketika Falcao tidak jadi tampil. Tetapi kemarin juga lagi-lagi mereka dapat membuktikan seperti Costa Rica ternyata mereka tetap berbahaya dengan tim yang cukup produktif, dan kalau Anda lihat juga kemenangan atas Yunani 3-0 ya tanpa balas, ini juga sebuah kemenangan yang menjadi kemenangan termasuk yang cukup paling besar lah di dalam pertandingan pertama dari tiap-tiap negara. Ropan, kalau Anda lihat Kolombia, apakah memang sudah selayaknya menang seperti itu? Apakah memang ini sudah dianggap kejutan? Menurut Anda gimana? Banyak yang tidak memperkirakan mereka menang. Kalau mungkin 1-0 atau 2-1 ya, tapi dengan 3-0 bahkan Yunani tidak mampu membuat gol, sedangkan Yunani tampil bagus di kualifikasi di Eropa. Betul. Ini yang memang tidak bisa dibayangkan ya, bahwa mereka
begitu lemah sekali ya, tidak mampu untuk berbuat banyak di sana. Bahkan kita bisa melihat Ibarbo, kemudian Gutierrez, James Rodriguez bermain sangat bagus sekali. Guardado dari kanan mampu mempergunakan pertahanan dari Yunani sendiri. Karagonis masuk tidak menolong juga di babak kedua ya. Artinya ini yang membuat ada beberapa striker yang dimainkan tidak mampu untuk bisa menolong Yunani, termasuk Salpingidis yang bermain. Ya, dan kalau sementara Anda melihat bagaimana Youth Kolombia ini bisa berbicara banyak atau tidak? Ya justru hilangnya atau apa namanya cederanya Falcao membuat pemain-pemain lain berusaha untuk lebih membuktikan bahwa mereka memang bisa tetap tampil sebagai tim yang membahayakan. Ya. Tadi dibahas oleh Ropan, ada Ibarbo, kemudian Rodriguez, kemudian Gutierrez juga tampil cukup baik dan artinya bahwa mereka tidak terpaku kepada seorang sosok Falcao dan terbukti dengan kemenangan 3-0 itu membuktikan segalanya bahwa semua pemain yang ada di Kolombia ini atau di timnas Kolombia ini memiliki kapasitas yang merata, kapasitas yang tidak mengandalkan sosok seorang bintang seperti Falcao dan itu terbukti sekali dalam permainan dengan kemenangan 3-0 itu. Jadi adanya Falcao bisa menambah nilai positif, tapi tidak ada juga ternyata bisa membuat pemain-pemain lain lebih percaya diri untuk mengeluarkan Tapi pertahanan mereka bagus juga ya. Mario Yepes, Zapata, pertahanan mereka. Iya, bagus dan pemain-pemain top di klub Zuniga bermain juga di Napoli. Jadi itu yang membuat mereka kuat dan sulit tuh dilewati oleh pemain-pemain Yunani. Jadi ini tinggal kita tunggu ya bagaimana kiprah Kolombia selanjutnya tentunya di pertandingan-pertandingan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Football. Kita akan bahas tentang profesi lain pesepak bola yang ternyata sama dengan profesi lain dari Ropan dan juga Yudi kalau di luar sepak bola. Apa itu? Selepas yang satu ini. Tunggu ya.